Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dari Allah, sehingga alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kekuatan iman wal Islam, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, diberikan kesehatan lahir batin, harapan selamanya kita memperoleh rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam teriring tersampaikan kepada insan pilihan Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak-bapak yang kedua kita khususkan kepada yang kurang sehat, yang lagi sakit, yang di rumah sakit, keluarga kita, saudara kita. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan. Dengan sabar dan tabahnya mudah-mudahan menjadi kifarat kepada dosanya. Dan mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih diberikan sisa usia oleh Allah, mudah-mudahan sisa usia kita ada dalam keberkahan, tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah dalam ibadah. Harapan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan Rasulullah. Wala hadihi wa likulli jadin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari kita membuka hati kita beriktikaf kepada Allah di masjid yang mulia ini. Iktikaf dari maghrib sampai menjelang isya, isi dengan alim. Mudah-mudahan harapan memperoleh ridha Allah, rahmat Allah, ilmu yang bermanfaat. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid taqarruban ila Allah taala. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Tepatnya kita sudah berada di tanggal 27 Rajab, pas dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan tinggal beberapa hari lagi bulan Rajab, kita bisa memuliakan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Para tasbih anu eta 1 bulan 100 kali. Sekali diu, sekali cari. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pergi ke mana Pak Haji? Sampai mana ya? Saya lewat waktu itu. Makalah kedua kemarin ya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam halaman 4 baris keberapa? 12 diluhur. Wal maqalah tsaniyah, maqalah kedua, asal kedua. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membahas bagian. Alaikum bi mujalasatil ulama ain amilin wastima'i kalamil hukama ain alimi bidatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayyita biduril hikmah ayyi ilmun nafi kama yuhyil ardal maytata bima'il matar. Kumaha kamari teh Rasul marentah
memerintahkan kepada kita, alaikum, wajib bagi kalian, bimujalasatil ulama, kudu diuk, kudu rerejengan, harus bergaul dengan ulama. Siapa itu ulama? Ayil alimi amili, orang yang mengamalkan ilmunya, tidak hanya sebatas ilmunya cerdas, otaknya cerdas, ilmunya luas, tapi tidak diamalkan. Itu tidak termasuk kategori ulama. Kalau di sini dikatakan ulama itu ayil amili, orang yang mengamalkan akan ilmunya. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak bisa beramal. Ada juga berapa banyak orang yang beramal tapi tidak pakai ilmu. Kebalikannya. Tapi kata Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun latu baru. Jika beramal tanpa memakai ilmu, mardud, ditolak, la tuqbal, tidak sudah ditolak, tidak diterima. Kata simkuring gambarkeun aya nu nyaho tur ngarti, aya nu nyaho teu ngarti, aya nu teu ngarti nyaho, aya nu teu ngarti teu nyaho. Atasnya digambarkan itu. Ayo cenderung kepada ulama itu orang yang mengamalkan akan ilmu. Siapa yang menjadi ulama, silakan Rasulullah mewajibkan kepada kita mujalasatil ulama, mek deketan ulama, rerejenan ulama. Wastimai kalamil hukama, mendengarkan apa yang dikeluarkan oleh hukama. Hukama ini di atas dari ulama. Di samping tahu akan ilmu, mengamalkan ayil alimina bidzatillahi ta'ala, tahu akan zat Allah, sifat-sifatnya Allah, kebesaran Allah, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Itu namanya hukama. Segerai namanya. Sebaliknya dari ulama yang amilin, sebaliknya dari hukama, walaupun cerdas, ilmunya banyak, tapi tidak diamalkan, malah menjadikan ilmunya buat duniawi saja. Terkadang itu termasuk ulama yang jelek. Sama-sama derajatnya dengan orang yang masuk neraka. Bahkan yang paling pertama duluan akan disiksa oleh Allah, ulama karena tidak mengamalkan ilmunya. Kalau mau kita lihat berapa banyak sekarang dibandingkan, mana ulama yang baik termasuk ulama dan hukama, mana yang termasuk ulama yang menjual ilmunya demi kedudukan dunia, demi kehidupan dunia. Itu namanya ulama yang jelek. Padahal yang dikatakan ulama itu khasyatillah, orang yang paling takut akan Allah. Kayak di sini deketin ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang sesuai antara ucapan dengan amalnya. Itu namanya ulama dan hukama. Kalau ulama seperti itu deketin. Mujalasah itu saking dekatnya gitu. Gauli, berarti bukan gauli seperti suami istri. Dekati, ambil hikmahnya, ambil berkahnya. Insya Allah kalau ikut orang-orang salih, ulama, hukama, kita pun akan ikut salih terbawa. Bagaimana cara bergaul? Bergaul dengan ulama, laksana di taman bunga. Walaupun tak kena bunga, harum baunya terisap
jua gitu kalau bahasa Indonesia begitu. Bergaul dengan pencuri laksana di tangan besi, walaupun tak kena besi, asap debunya pun menjadi daki, bahasanya gitu. Bagi orang cara bergaul. Kumaha gaul jeung pencuri sanajan teu nyopet, teu naon, teu maling, terkadang kasebut gorengna. Oh si eta mah buah-buah balad tukang maling. Tapi bergaul jeung ulama sanajan ilmunya cetek, ilmunya tidak ada, tapi sering mengikuti, sering takdimnya, insya Allah akan terbawa keberkahan. Minimal basic nama menang gitu ya. Sok bener ajengan ulama beda. Santri atau memilih ajengan jeung ulama terkadang nilai rezeki nanti Allah beda gitu. Oh saya sama keresek nage dua, rezeki nage beda. Nah itu rezeki dari Allah. Ciri itu, ciri tanda, sebagian tanda di dunia saja sudah seperti itu. Insya Allah yang diberikan, yang tujuan utama yaitu ilmunya. Kita akan terbawa soleh. Lamun ajengan kiai sholat, kurangnya insya Allah milu sholat. Ulama ajengan puasa, santri nage milu puasa. Itulah yang diikuti. Tapi lamun diikuti nakamana ka diskotik, kamana kabiliar, kemana lagi, ke tempat-tempat maksiat, kita pun akan terbawa maksiat. Tadi dicontohkan bergaul dengan ulama, laksana di taman bunga, walaupun tak kena bunga, harum baunya terhisap jua. Itu bakat apa? Sampai apa itu betul. Tapi mudah-mudahan nempel seperti itu. Kita bergaul dengan pencuri, laksana di tangan besi, walaupun tak kena besi, asap tubuhnya akan menjadi daging. Sehingga karena pandai besi gitu, pencuri itu. Sadajan temilu kelas, temilu naon, akarnya asap yang teguna nempel. Kayak Rasulullah memerintahkan kepada kita dekati ulama. Tanya kepada ahlinya. Berapa ilmu sholat? Tanyakan kasaha ulama. Tidak tahu ilmu puasa? Tanyain ke siapa? Ke ulama. Jangan mentang-mentang sekarang ada pondok pesantren Al-Bughali. Kobongna naon? Kobong Al-Yutubi Al-Bughali. Emang sih ada, dicari pun hadis, Quran, tapi tetap kita harus bersandar kepada guru. Namun daya dasar, kecuali kita sudah punya dasar, tinggal membandingkan, oh ini salah, ini benar, oh ini yang sesuai, ini yang tidak sesuai. Kalau kita tidak ada dasar, mentang-mentang gampang kita cari di mana, di internet, di Google, oh berarti ini penafsiran sendiri, itu insya Allah akan salah. Kalau sudah salah, nanti khawatirnya diikuti orang sehingga orang terbawa terjerumus kepada kesalahan. Makanya Rasul ini berwasiat, alaikum bimujalasatil ulama. Kenapa harus dekat ulama? Kenapa harus menanyakan kepada ulama, kepada ulama? Karena yulul baita dima'il matar, seperti tanah yang tandus disirami air hujan, insya Allah akan tumbuh tumbuhan yang hijau. Urangnya lamun tersangku ilmu deketan naon ulama je ukama, insya Allah disirami hati kita, rohani kita, nanti akan sedikit-sedikit kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan ulang juga tunggu kan, tapi dicari ilmunya, keberkahannya. Ulang hayang ngan deket ukur. Ada beda hayang keresek naik ke bagian luar. Nah, goreng tujuan. Tapi harus deket takdim, ditakdimnya. Ulang betul-betul ulama super. Ulama itu yang menjual ilmunya demi kehidupan dunia.
mana supaya menyinggung perasaan murek mere duit ditanya dalil-dalil anu naon sedikit lemah sehingga akan menunjang si eta ngadukung kuring sehingga dibere repro-proan. Berarti itu tujuannya yang jelek, bukan termasuk golongan yang dikatakan Rasulullah di sini ulama dan hukama yang benar. Dalam hadis yang lain, jalisul kubara wasailul ulama wa qalibul hukama. Ayat ini tidak hadis sanesna. Kubara ulama hukama. Dalam riwayat lain, jalisul ulama sahibul hukama khaliful kubara. Duduklah dengan ulama, bergaulah dengan hukama, bercampurlah dengan kubaro. Pada prinsipnya ulama ini terbagi di tiga. Fainal ulama salah satu aksamin, ada tiga bagian. Satu yang dikatakan al ulama. Naon sih saha yang disebut ulama? Jadi bagian pertama yang dikatakan ulama, al ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Yang dikatakan ulama ini orang yang mahir, yang paham akan ilmu agama. Itulah ulama. Kumaha? Ulama teh anu mahir, anu paham, anu pandai dina bidang ilmu agama. Itu namanya ulama. Dikatakan ashabul fatwa. Satu yang dikatakan ulama di sana ulama. Ada yang dikatakan yang kedua hukama. Mana anu hukama? Wal ulama ubidatillahi faqat wa hum al-hukama. Tapi mudah orang ini apa itu? Bitadil akhlak wa annahum asrafat qulubuhum bi ma'rifatillahi wa asrafat asraruhum bi anwari hilalillah. Yang kedua dikatakan hukama. Hukama di sini yang tahu akan sifat-sifat dan kemarifatan Allah. Asrofat qulubuhum bi ma'rifatillah, koncorong hatena teh marifat ka Allah. Wa asrofat asraruhum bi anwari hilalillah, hate wajah marahmai bersinar dengan ma'rifatnya kepada Allah. Eta ngaranna hukama, ahli tauhid. Mencek orang mah ahli tauhid. Kalau ulama ahli fatwa, ilmu fikihnya mahir, ilmu agamanya pandai, sehingga semua tahu dia. Itu namanya ulama. Kalau di sini bagian. Ada yang kedua hukama. Kalau hukama ini sudah menjadi ahli ulama, ditambah lagi ma'rifat kepada Allahnya tinggi, hatinya, wajahnya, geraknya semua diliputi lebih cenderung ma'rifat kepada Allah. Itu namanya hukama. Ada yang ketiga. Yang ketiga mana? Wal ulama bil ismaini wa hum al-kubara. Lamun kubara di sini dua-duanya diperoleh. Anu ilmunya tinggi, ilmu agamanya tinggi, ma'rifat kepada Allahnya tinggi. Fa inna muqalatatu amrullah taksibu
yuhibbu aqwala wa nafu bilaqafa wa nafi bilaqi. Anu katilu disebut nate kubaro. Kalau kubaro di sini dua-duanya memperoleh ilmunya tinggi, paham akan ilmu agama, terus ma'rifat kepada Allahnya tinggi, itu disebut kubaro. Ulama, hukama, kubaro. Jadi bagian ulama ini ada 3. Tingkat awal disebut ulama, yang mahir saja dalam ilmu agama. Kalau yang kedua disebut hukama. Kalau hukama ini tingkat ma'rifat kepada Allahnya, ketauhidannya tinggi. Kalau kubaro, dua-duanya ada. Ilmunya tinggi, ma'rifatnya bagus, tauhidnya bagus, itu namanya kubaro. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga-tiganya harus digauli, harus didekati, harus takdim kepada yang 3 itu. Jalisul kubara, sa'ilul ulama, kholatul hukama. Bertanyalah kepada ulama, duduklah dengan kubara, bercampur gaulah dengan hukama. Berarti tiluanan apa? Ya ulama deketin, tanya permasalahan tentang agama. Kalau pengen tauhidnya lebih tinggi, deketi hukama. Kalau semuanya pengen, silakan kholatul kubara. Semuanya deketin, ulamanya, hukamanya, kubarohnya. Kalau bisa 3-tiganya. Oh, cuma yang dekat dengan lingkungan saya, adanya yang dikatakan cuma pandai dalam ilmu agamanya saja. Kalau dalam segi tauhidnya biasa, itu namanya ulama biasa. Tingkat derajat paling awal. Ulama boro-boro nggak deketan ulama, minimal ka ustad, ka ajengan kerja jauh. Komodai kasar, ulama. Tapi hari nama masya Allah, ulama-ulama sepuh, ulama-ulama yang ilmunya betul-betul tinggi, sekarang satu persatu sudah dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini cirinya matinya ilmu. Diangkatnya ilmu, matinya ilmu dengan ciri yakni diwafatkannya para ulama. Berapa banyak coba di Bogor dia, di tempat-tempat yang lain, ulama-ulama sepuh yang termasuk dalam ciri-ciri di kitab Irsyadah Sayyidul Ibad ini, termasuk ulama, termasuk hukama, termasuk kubaro. Terkadang satu persatu sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Ini ciri-cirinya akan hilangnya ilmu. Terus deket karena apa? Karena kiamat. Berarti tinggal siap-siap orang manusia deket ya. Kalau satu orang ulama meninggal, susah akan gantinya. Walaupun dengan anaknya, keturunannya, ataupun dengan yang lainnya, susah untuk mencari penggantinya. Beda dengan apa? Dengan sarjana keluaran sekolah. Keluar dari sarjana fakultas apa, pasti gelarnya S1 minimal. Kalau dilanjutin lagi S2, lanjutin lagi S3. Tapi keluaran pesantren belum tentu 1 tahun sama keluar santri berapa ratus, berapa puluh, belum tentu 1-2 yang menjadi ulama. Kalau ulamanya meninggal, susah untuk mencari pengganti. Berarti harus ditinggali ciri-ciri kiamat itu, salah satunya dicabutnya ilmu. Dengan apa dicabutnya ilmu?
diangkatnya orang-orang solih, para ulama, ukama, kubaro. Makanya pun araya anu berilmu sok keluar gerak dari ketan. Tanya ilmunya, raih ilmunya supaya diri kita bermanfaat. Dedeketan teh ulah jeung jalma anu maksiat wae, deketan jalma anu saleh. Mana jalma anu saleh tadi? Al ulama, ukama, kubaro. Kunaon sabeuna kudu dideketan karena aya ancaman ti Rasulullah. Lihat selanjutnya. Ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi kaliyatin. Masya Allah. Pas begitu ya ancamannya dari Rasulullah. Beribu-ribu abad yang lalu Rasulullah mengatakan seperti ini. Saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang satu masa, satu zaman di mana kepada umatku yafirruna minal ulama, akan hidupnya jauh dari kehidupan ulama. Wal fuqaha, fuqaha di sini ahli fikih, ahli fatwa, tadi termasuk hukama, termasuk kubaro. Seandainya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jauh dari ulama, dari hukama, dari kubaro, apa yang akan dia raih? Apa yang akan dia dapat konsekuensinya? Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Allah akan memberikan 3 balai. Balai kan bahasa Indonesia. 3 musibah. Termasuk tinggal. Untuk percaya tinggal kita dasar hadis. Benar ayat. Masuk ke kana zaman di zamanan kurang ayat. Mana di antaranya yang 3? Ulahan nuka hiji gitu. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari kasabnya. Ulahan yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Kita tadi apabila sering kisah akan datang zaman kepada umat kami yafirruna minal ulama wal fuqaha. Umatnya ini jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih kehidupannya, hanya gemar kehidupan duniawi saja. Dekat ke ulama mah berboro-boro ke ulama, ke masjid, ke madrasah jauh. Kumaha lamun jelema geus loba kitu. Bagaimana kalau seandainya umat Rasulullah sudah banyak seperti yang itu? Ancamannya ada 3. Ulama yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Pertama, akan diangkat oleh Allah, dihilangkan keberkahan dari kasabnya, dari kasab duniawi, kasab ikhtiar. Entah tukang taninya, tukang dagangnya, ataupun pendidiknya, keberkahan hasil kasabnya akan diangkat oleh Allah. Sehingga nilainya gede, loba, tapi karasana berarti eta teh berkah. 10.000 tu salat, meningkatnya 100.000 bari salat. Gitu aja Pak Billy. Mending 10.000 tu salat, mending 100.000 salat. Salam merek pilihan. Banyak orang dicari-cari duniawi, mending
meninggalkan ngaji, meninggalkan madrasah, meninggalkan masjid. Berarti dunia nanti kan ukur dunia. Kenapa di dunia? Oh berarti sudah jauh para ulama. Memang jauh dari ulama. Kan ulama mah menyerukan mana teh kudu sholat, kudu ngaji, kudu deket ke Allah. Tak itu nyerukan ulama. Pelantaran bersejarah sehingga dikejarnya hanya duniawi saja. Bagaimana kalau dunia dikejar? Pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Mun zaman Pak Haji kapungkur sepuh simpuri kapungkur ka kebon wae, ka sawah wae, alhamdulillah hasil tanina ge pun cekil seueur. Di imah mawa lebu, di sawah mawa jago, mawa kacang, eta teh keberkahan. Hidupna teu suga naon. Otatang koteteng ka ditu ka dieu berkah hidupna teh. Beas ge baradak keneh barulah. Tapi tinggal ayeuna coba. Sudah banyaknya penipuan, penistaan, dosa. Makanya oleh Allah, yarfa'ullahul barakata min kasbi. Allah akan mengangkat kasabnya dari keberkahan, dari kasab. Terus sekarang tempat urang ayeuna. Urang dunghulu pak. Cepai sudah gitu nih. Dunghulu pak. Salat dunghulu pak. Ngaji hulu dijieun subuh dijieun hulu ini di subuh balik subuh dia penting so ini di subuh balik dia melahan putih itu dengan naon 100.000, 50.000, 150.000 waktu sholatnya ukur 5 menit dia beres. Boro-boro hayang ngaji Quran, boro-boro hayang intikaf, boro-boro hayang baca kajian Islam, yang dikejar hanya duniawi. Tapi ketika pulang, ketika hasil per minggu, per bulan, asa naon sehingga saya dina daud naon? Harus 1 juta, 3 juta, 5 juta, yes. Lenyap begitu saja. Pelayan hukum naon? Hutang ka anu. Berarti itu hati-hati. Yarfa'illahul barakata min kasbi. Allah akan mengangkat keberkahan dari kasab. Posisi saya Pak. Dua dina. Wasaniyatu yusallikullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Dua tarik-tarik cina bacaan. Sekadang yang di luhur. Sekadang yang di luhur Pak. Nah, tarik jadi. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Kadua bakal dibere direjengkeun ku Allah teka marane sultanan doliman, pemerintahan anu dolim ka rakyat. Memeh jadi mas saya siap, saya begini, kontrak kerja dengan masyarakat. Ternyata kalau sudah jadi lupa. Dolim, mengkhianati. Siga norek nulungan tapi ngepet. Berarti itu termasuk sultanan doliman. Rasakan buka mata kita. Apakah sudah termasuk di zaman sekarang? Berapa banyak kebijakan yang sepertinya ngadukung tapi nindas. Berarti ada dolim. Kalau sebagian sudah nampak seperti itu berarti jelas hadis Rasulullah. Jauh di ulama, jauh di utama, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman, akan disatukan dengan para pemerintah yang dolim. Naudzubillah. Yang terakhir ketiga, wasali satu, ini yang paling khawatir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Loba jalma murtad, loba jalma kufur. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang kufur, merasa dirinya pintar, baik, padahal salah. Kunaon sababna? Geus jauh di ulama, di hukama, di
kubaro. Tinggali hadis Rasulullah ini pek jadikan tanda terbapak. Saya tiala zaman yang ala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayaqtiyahumullah bisalasi bariyatin. Akan datang zaman kepada umatku menjauhi para ulama, menjauhi para fuqaha, hukama, kubaro, maka akan diberikan 3 sanksi oleh Allah, 3 balai oleh Allah. Yang pertama akan dicabut keberkahan dari kehidupannya, kedua akan dicampur gauli dengan para pemimpin yang zalim, ketiga terakhir akan keluar dari dunia menuju akhirat banyak yang tidak membawa iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sadaya geus katingali ciri-ciri na ayeuna. Makanya orang segera merapat ke mana? Ke ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama teh pewaris para nabi. Ngan ulama nu mana nu tadi nu tilu? Ulama, hukama, kubaro yang mengamalkan ilmunya, yang sesuai antara ucapan dengan perbuatannya, yang tingkat makrifat kepada Allahnya tinggi, yang ilmunya banyak, nu amalna seueur, tah eta tuturkeun ku urang. Dan lamun ulama sanajan pinter, ilmuna banyak, aringan ukur jeung kahirupan dunya mah tong dituturkeun. Itu intinya. Mudah-mudahan ini menjadikan barometer tolak ukur ilmu buat kita, mana membedakan ulama yang baik, ulama yang punya dasar. Oh, ulama yang baik termasuk ulama, hukama, kubaro. Ilmunya bagus, amalnya bagus, sesuai antara ilmu dengan amal. Tek deketan orang rejingan. Ulantaran lamun tadi rejingan, tadi deketan, tadi arah ilmuna, khawatir diancam oleh hadis Rasulullah. Akan datang zamannya, kalau jauh dari ulama, dari hukama, dari ilmu yang bermanfaat, satu kasarnya akan diangkat keberkahannya, kedua akan digauli oleh pimpinan yang zalim, ketiga naudzubillah keluar dunia tanpa membawa iman. Mudah-mudahan Bapak ia jadi ilmu manfaat, bahan kama ilmu orang, bahan ketinggalan deui, dikaji deui, pekapalkeun ka hadisna supaya aya peringatan terhadap diri kita, sehingga tidak terlena akan